Asal-usul Desa Jatiraga, Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka. Desa Jatiraga erat kaitannya dengan kaburnya seorang putri yang bernama Buyut Kanti. Anak ketiga dari 5 bersaudara yang berasal dari Kesultanan Mataram yang ingin bebas dari kehidupannya yang penuh dengan aturan kesultanan karena ayahnya seorang demang tersohor di tempatnya. Hingga berbulan-bulan, Buyut Kanti tidak kunjung pulang. Karenanya, Demang Buyut Linggarjati mengerahkan semua prajurit terbaiknya untuk mencari Buyut Kanti. Tapi hingga berbulan-bulan, belum juga diketemukan. Akhirnya Demang Buyut Linggarjati menugaskan keempat anaknya, yakni Buyut Garji, Buyut Jago, Buyut Wiyat, dan Buyut Kramat Cadas untuk mencari Buyut Kanti dan membawanya pulang. Jika belum ketemu, keempat anaknya tidak diperkenankan untuk kembali. Demang Linggarjati mengamanatkan bila sudah bertemu agar membujuk Buyut Kanti untuk segera kembali pulang. Bila Buyut Kanti tidak mau pulang, maka penggalah kepala Buyut Kanti dan bawa kepalanya ke hadapan Demang. Tapi jika keempat anaknya tidak melakukan hal tersebut, malah memilih untuk tinggal dengan Buyut Kanti, maka Demang akan menyuruh prajurit terbaik dan patihnya untuk memenggal kepala mereka. Suatu hari, di saat mereka sedang beristirahat dalam pencariannya, di sebuah hutan nampak terlihat asap mengepul tidak jauh dari keberadaan mereka, dan mereka pun segera menghampirinya. Lantas, membawa mereka kepada sebuah pedesaan Banyumas. Atas izin Buyut Banyumas, mereka diperbolehkan tinggal bersamanya sampai Buyut Garji menemukan jodohnya dan menikah dengan seorang gadis yang tidak lain anak Buyut Banyumas. Setelah Buyut Garji menikah, mereka pun melakukan rembukan untuk meneruskan tugas mencari Buyut Kanti. Alangkah kagetnya Buyut Jago, Buyut Kramat Cadas, dan Buyut Wiyat karena Buyut Garji telah memutuskan tidak bisa meneruskan tugasnya dan memilih tinggal bersama istrinya di Banyumas. Keesokan harinya, ketiga buyut tersebut meneruskan tugasnya mencari Buyut Kanti. Karena sangat panas, ketiga buyut itu pun masuk ke hutan pangkalan dalam untuk berteduh. Mereka tertidur lelap dan lantas bermimpi. Ketika terbangun, mereka merembukannya dan menyuruh Buyut Wiyat untuk naik ke sebuah pohon agar bisa melihat dalam jarak jauh. Mungkin saja ada sebuah perkampungan. Tapi apa yang dilihatnya bukanlah sebuah perkampungan, melainkan kobaran api sedang melahap sebuah hutan tersebut, seperti yang berada dalam mimpinya. Buyut Wiyat pun melaporkan apa yang dilihatnya. Mereka pun segera menghampiri kobaran api tersebut. Sesungguhnya di sana menemukan Buyut Kanti sedang membakar hutan tersebut. Untuk dijadikan tempat tinggal dan lahan untuk berladang. Dengan rasa rindu dan kangen yang begitu mendalam terhadap saudaranya yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu, dalam sekejap hutan yang sepi tersebut diramaikan isak tangis bahagia. Waktu terus berjalan. Buyut Demang Linggarjati tidak mendengar kabar dari keempat anaknya yang ditugaskan mencari Buyut Kanti. Rasa curiga anak-anaknya tidak melaksanakan amanatnya. Akhirnya Buyut Demang Linggarjati menyuruh para prajurit terbaik dan patihnya yang setia untuk memenggal kelima kepala anaknya.
Singkat cerita, terjadilah peperangan yang dahsyat. Dalam pertempuran tersebut, kelima anaknya terdesak dan mundur. Saat itu Buyut Kanti mencabut salah satu bulu di daerah terlarangnya dan melemparkannya ke arah musuh. Sekejap musuh pun tewas. Begitu pula dengan Patih Depok dan sebagian lainnya melarikan diri. Setelah peperangan dimenangkan anak-anaknya, Demang Linggarjati tidak lagi mengirimkan utusannya lagi. Selanjutnya, setelah aman, kelima anak Demang melakukan musyawarah untuk membangun kehidupan yang baru dan membagi tugas masing-masing. Hasil musyawarah memutuskan Buyut Garji mengelola pertanian di hutan Jatiragas, yaitu hutan jati yang daunnya sudah berguguran, yang kini menjadi Desa Jatiraga. Pergantian nama dari Jatiragas ke Jatiraga berawal saat di wilayah Kesultanan Cirebon sedang membuat Masjid Agung oleh Wali Sunan Gunung Jati, sedang menyiapkan bahan kayu dari pohon jati Sibelawong. Datang sebuah badai besar sehingga membuat bagian kayu-kayu berterbangan. Salah satunya yaitu di hutan Jatiragas, bahkan tumbuh hidup hingga beratus tahun, tidak membesar, tidak pula mengecil. Anehnya, pohon tersebut tetap walaupun tanpa kulit dan daun. Dengan adanya pohon tersebut, akhirnya Buyut Garji mengganti nama Jatiragas menjadi Jatiraga, yang artinya pohon jati yang hidup walaupun tidak berkulit dan tidak berdaun. Wallahu a'lam.